Yes. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan aplikasi untuk mencari rute tercepat di Kecamatan Rungkut berdasarkan kelurahan. Aplikasi ini dirancang menggunakan algoritma Dijkstra yang dimana menggunakan struktur data graph. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami sebelumnya memperkenalkan diri. Sebelumnya, kami berasal dari kelompok 3 yang diketuai oleh Muhammad Nazwan Izzuddin Akmal dengan NPM terakhir 061 dan dengan anggotanya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada saya sendiri Ahmad Ruzikin dengan NPM terakhir 046. Lalu selanjutnya ada Yoga Dwi Prasetyo dengan NPM terakhir 055. Selanjutnya ada Adam Rizky Ramadan dengan NPM terakhir 064. Ada Krisnawan dengan NPM terakhir 068. Dan yang terakhir ada Hakam Zakwan Dias dengan NPM 069. Sesuai dengan tugas akhir yang diberikan oleh Pak Tresna, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman lanjut di semester 2 ini, maka kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami, yaitu terkait dengan project based learning yang berjudul pencarian rute terpendek untuk pengiriman paket berdasarkan kelurahan di Kecamatan Rungkut berdasarkan metode algoritma Dijkstra. Alasan kami mengambil judul ini dikarenakan banyaknya fenomena yang terjadi pada kurir pengantar paket yang tidak efektif dari segi waktu dalam pengiriman paket ke penerima. Dikarenakan titik pengantarannya yang acak dan rancu dan tidak sesuai dengan jarak terdekat dari titik kurir itu berada. Lalu selanjutnya kita akan lanjut pada rancangan desain sistem yang masuk pada metodologi penelitian. Pada proyek ini kami menggunakan struktur data graph. Nah, struktur data graph digunakan untuk menghubungkan antar kelurahan dengan kelurahan lain yang ada di Kecamatan Rungkut. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan lokasi kelurahan yang ada dan menentukan titik lokasi untuk setiap kelurahan dengan menggunakan kantor kelurahan sebagai acuan. Selain itu, diperlukan juga titik landmark seperti belokan dan perempatan. Setiap titik lokasi kemudian digunakan sebagai node pada graph yang digunakan. Dalam struktur data graph ini, setiap titik lokasi diwakili oleh satu node dalam graph. Nodes ini kemudian dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan edge yang menggambarkan hubungan antar titik. Bobot dari setiap edge dihitung dengan menggunakan rumus Haversine. Rumus ini dapat menghitung antar titik menggunakan garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude. Lalu yang kedua, menggunakan algoritma Dijkstra. Pada gambar 4 ini ditampilkan flowchart dari algoritma Dijkstra. Setelah flowchart ini dibuat, langkah-langkah algoritma Dijkstra akan dieksekusi untuk mencari jarak terpendek antara node dalam sistem berbobot. Grafik tersebut memberikan panduan tentang bagaimana algoritma Dijkstra harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga adalah GUI atau Graphical User Interface. Setelah menyelesaikan komputasi algoritma Dijkstra, perlu untuk menampilkan hasilnya pada sebuah peta yang untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas dan intuitif. Pada proyek ini, OpenStreetMap digunakan sebagai sumber data untuk menampilkan hasil Dijkstra pada peta. Selain menggunakan OpenStreetMap, proyek ini juga menggunakan library Python bernama tkinter untuk membuat user interface. tkinter berfungsi sebagai toolkit GUI atau Graphical User Interface standar yang terintegrasi dengan Python. Menyediakan berbagai macam widget seperti tombol, label, dan kanvas yang memungkinkan untuk membuat aplikasi desktop yang interaktif dan menarik.
Dalam proyek ini, TK-Inter digunakan untuk menghasilkan representasi grafis rute yang menampilkan peta dari OpenStreetMap dan memvisualisasikan hasil komputasi algoritma Dijkstra. Pengguna dapat berinteraksi dengan peta yang ditampilkan dengan menggunakan tindakan seperti memperbesar dan memperkecil tampilan serta mengamati rute terpendek yang dihasilkan. Yang terakhir adalah output. Setelah semua program dijalankan, akan muncul tampilan seperti gambar 7 di bawah. Lalu pengguna dapat mengisikan alamat dan kelurahan yang ingin dituju. Setelah semua alamat telah disimpan pada aplikasi tersebut, tekan tombol cari rute tercepat pada bagian bawah daftar alamat untuk memulai pencarian rute tercepat. Setelah menekan tombol tersebut, maka output akan ditampilkan berupa petunjuk nama jalan atau nama landmark yang akan dilalui dan total keseluruhan dari perjalanan dari lokasi awal ke lokasi akhir. Untuk melihat rute perjalanan tersebut, pada peta dapat mengganti ke halaman rute perjalanan seperti gambar 8 yang akan ditampilkan di bawah. Dalam halaman tersebut dapat dilihat terdapat rute perjalanan tercepat dari proses algoritma Dijkstra. Oke, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini kami mulai dari menentukan titik lokasi. Kami mengambil 6 titik kelurahan yang berada di Kecamatan Rungkut dan beberapa titik-titik jalan seperti pertigaan atau persimpangan. Dengan JNT yang berada di Rungkut digunakan sebagai node awal menuju lokasi pelanggan sebagai node tujuan. Mungkin bisa dilihat pada tabel di bawah ini. JNT Rungkut, Kelurahan Kali Rungkut, Kelurahan Gedung Baru, dan sampai seterusnya ke titik 23 Wonorejo Selatan. Titik-titik lokasi tersebut dihubungkan bersama dengan mengikuti jalur yang digambarkan pada peta. Mungkin gambaran visualnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini JNT Rungkut sebagai node awal, titik asal mula si kurir, dan titik-titik lainnya ini alamat pelanggan atau sebuah titik jalan yang tadi. Di bawah ini pengkodean algoritma Dijkstra sebagai berikut. Ini merupakan sedikit potongan dari skrip algoritma Dijkstra-nya. Kita lanjut ke bagian pengkodean GUI dengan custom TK-Inter untuk membuat antar muka pengguna grafis. Mungkin kita bisa masuk ke implementasi pengaplikasiannya. Di sini tadi kita sudah membuat daftar alamat dari nama penerima dan beserta alamat penerima tersebut. Kita juga bisa menambahkan lagi untuk alamat penerimanya. Kita sebut saja namanya dengan Haza yang berada di Kelurahan Wonorejo. Kita klik tambah. Terus ada lagi Yoga yang berada di Kelurahan Kalirungkut. Kita klik tambah lagi. Terus kita tambahkan lagi siapa? Faris. Yang berada di Medokanayu. Nah, dari daftar alamat ini kita bisa menggunakan cari rute cepat untuk menentukan. Kita bayangkan kita sebagai kurir yang mau mengirim ke alamat pelanggan tersebut. Dengan pengefektifan waktu, kita bisa menggunakan cari rute cepat. Nah, muncul pad di bawah ini. Kita direkomendasikan dari JNT Rungkut menuju ke perempatan Rungkut Kidul, Rawan Majapahit, Gedung Baru, ke setiap titik dari alamat pelanggan sampai ke titik terakhir Wonorejo dengan kurang lebih jaraknya 11 kilo.
Untuk rute perjalanannya bisa kita lihat visualisasinya sebagai berikut. Nah, ini JNT Rungkut sebagai titik awal tadi. Kita diarahkan ke Kedung Baruk. Ini ada penomorannya 1, terus dari Kedung Baruk kita diarahkan ke Kelurahan Medokan Ayu. Yang warna kuning. Terus dari Medokan Ayu ke nomor 3 Kali Rungkut. Terus dari Kali Rungkut kita diarahkan ke Penjaringan Asri. Dan setelah Penjaringan Asri yang terakhir ke Wonorejo. Sekian dari hasil pengimplementasian aplikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.